Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentu kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji Tuhan, karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan sama Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menaikkan lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami, hingga rela mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Dan juga Tuhan telah menyertai kami dari malam hingga pagi hari tadi, kami boleh dibangunkan dengan kesegaran baru. Terima kasih Tuhan untuk udara segar dan nafas hidup yang masih Tuhan beri. Juga kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami hendak beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Dan juga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sangat bersyukur sekali karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ia menang atas maut. Jadi adik-adik, kita bukan mudah-mudahan lagi akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi kita pasti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan Roh Kudus untuk selalu menyertai kita. Cuman memang kadang-kadang kita di dunia ini masih khawatir. Kayak sekarang yang terjadi, ada virus corona. Bagaimana supaya kita nih kuat? Pertama,
berdoa kepada Tuhan. Kedua, baca firman Tuhan. Ketiga, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Keempat, percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita. Jadi adik-adik, kita tidak perlu lagi takut karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita mau mengangkat pujian lagu Yesus Bangkit Soraklah. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Yesus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Sekali lagi dengan penuh semangat. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu Ceritakan Padaku Tentang Tuhan Yesus. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini di dalam situasi yang tidak mengizinkan kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, Engkau pimpin adik-adik kami, Engkau pimpin semua yang mendengar, agar sungguh kebenaran firman-Mu hidup di dalam hati kami, hidup di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemberitaan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 24, ayatnya yang ke-13 sampai 35, yang berjudul, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kakak akan membacakan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu
apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa kami. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta ketika telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bercerita dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Nah, ini adalah kebangkitan Yesus yang pertama itu sudah diberitakan kepada malaikat Tuhan, yang diberitakan kepada murid-murid wanita ketika mereka mengunjungi kubur Yesus pada pagi hari dan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Malaikat memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, ketika mereka mendapat berita bahwa Yesus sudah bangkit, wanita-wanita itu segera berlari untuk menemui para rasul yang lain. Tetapi sungguh sayang, adik-adik, berita itu tidak dipercaya oleh murid-murid yang lain. Karena ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, semua murid-muridnya mengalami kesedihan yang luar biasa. Mereka tidak mempunyai semangat lagi. Mereka tidak bersuka cita lagi. Mereka tidak mempunyai pengharapan lagi. Karena tidak mungkin bagi mereka Yesus akan bangkit. Jadi pemberitaan pertama ini, mereka tidak percaya akan berita yang disampaikan murid-murid perempuan. Nah, adik-adik, pada suatu ketika, begitu juga
ada dua orang murid yang sedang berjalan ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Emmaus itu letaknya 7 mil dari Yerusalem. Ketika mereka berjalan dan sedang bercakap-cakap, mereka mempercakapkan Yesus yang mati, Yesus yang tidak mungkin bangkit. Mereka sudah tidak mempunyai pengharapan lagi, mereka sudah tidak mempunyai semangat lagi, bahkan mereka diliputi oleh ketakutan, karena mereka adalah murid-murid Yesus yang pasti akan dicari oleh tentara-tentara Romawi. Pada saat itu, ada orang asing yang menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka dan menanyakan, "Apa yang kalian percakapkan?" Kemudian mereka menjawab, mereka sedang membicarakan Yesus, orang Nazaret itu yang dibunuh, dan sungguh dia berjanji bahwa dia adalah seorang nabi yang akan membebaskan bangsa kami. Tetapi itu tidak terjadi, karena Yesus sudah mati dan tidak mungkin balik lagi. Mereka dengan wajah sedih, mereka dengan wajah murah menceritakan hal itu. Kemudian orang asing itu menegur mereka dan mengatakan, "Hai kamu orang yang bodoh, bukankah memang menurut kita para nabi bahwa Mesias memang harus mati, Mesias harus menderita, dan Mesias akan bangkit pada hari yang ketiga?" Tetapi adik-adik, mereka tetap tidak mempercayai. Seiring berjalannya waktu, tanpa terasa, hari sudah mulai gelap. Akhirnya, kedua orang ini mengajak orang asing tersebut untuk singgah di rumahnya, untuk bermalam di rumahnya. Ketika mereka bermalam di rumahnya, maka Kleopas dan temannya ini menyiapkan makanan dan akan makan bersama-sama dengan orang asing tersebut. Nah adik-adik, kemudian orang asing itu mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan mengucapkan berkat. Nah pada saat itu juga adik-adik, terlihatlah mata mereka bahwa orang asing tersebut adalah Yesus yang benar sudah bangkit. Kemudian pada saat mereka melihat Yesus yang sudah bangkit, Yesus akhirnya hilang, lenyap di tengah-tengah mereka. Pada saat itu juga, hati mereka tidak lagi diliputi oleh kesedihan. Hati mereka tidak lagi diliputi oleh keraguan. Hati mereka diliputi oleh sukacita. Dan pada saat itu juga, mereka berkata, "Mari kita kembali ke Yerusalem. Kita akan menceritakan semuanya kepada para rasul dan murid-murid yang berkumpul di sana." Akhirnya mereka dengan cepat-cepat kembali ke Yerusalem dan menceritakan hal tersebut. Apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat bahwa benar Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa mendapat suatu pelajaran bahwa benar Yesus sudah bangkit. Duka cita digantikan oleh sukacita yang besar. Dari pelajaran ini juga kita percaya bahwa hanya Allah yang hidup yang mampu menolong kita, bahwa hanya Allah yang hidup yang bisa menyertai kita sepanjang masa. Hanya Allah yang hidup yang sanggup memberikan pengharapan kepada kita. Amin. Nah adik-adik, kita akan membuka lagi Alkitabnya. Kita akan membuka dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 sebagai ayat hafalan. 1 Korintus 15 ayat 14, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Adik-adik, dari ayat Alkitab ini kita bisa tahu dan kita bisa percaya bahwa sungguh Kristus itu memang bangkit. Ya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, berarti kekristenan tidak akan ada. Andai kata kekristenan tidak ada, berarti gereja tidak akan ada, orang Kristen tidak akan ada. Begitu juga sekolah minggu tidak akan ada. Karena Yesus tidak bangkit, karena Yesus mati. Tetapi karena kebangkitannya, ya, kepercayaan kita tidak sia-sia. Pemberitaan firman Tuhan juga tidak sia-sia. Ingat adik-adik, Ia hidup, ada sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh bangkit, bahwa Engkau sungguh-sungguh hidup sampai saat ini. Hanya Allah yang hidup, yang sanggup menyertai kami sampai selama-lamanya.
Hanya Allah yang hidup yang selalu bisa menolong kami. Hanya Allah yang hidup yang di dalamnya kami beroleh pengharapan yang tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.